Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya berharap semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Yulia Maulida Rohmah, NIM 3319018, Muhammad Zufri Akbar, NIM 3319020, dan Widya Noviana, NIM 3319028. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai teori kepribadian menurut Henry Murray. Riwayat hidup Henry Murray. Henry Alexander Murray dilahirkan pada 13 Mei 1893 dan dibesarkan di New York City. Ia memperoleh gelar BA dalam sejarah pada tahun 1915 di University Harvard. Ia kemudian belajar biologi dan kedokteran hingga meraih gelar MD pada tahun 1919 dari Kolase Columbia jurusan Fisiologi dan Operasi. Tahun 1924 sampai 1925, ia mengambil cuti 1 tahun untuk mempelajari biologi dan biokimia di Trinity College Cambridge, Inggris. Ia meraih gelar PhD Fisiologi Kimia dari Universitas Cambridge pada tahun 1927. Murray mulai berminat untuk mengambil psikologi sebagai profesi bagi karirnya selama 1 periode dalam karya analitis. Ia juga mempelajari psikologi Jung. Karyanya yang penting antara lain Exploration in Personality, Manual of Thematic Appraisal Test, disusun dengan Christina Morgan, Assessment of Mind pada tahun 1961, ia menerima penghargaan dari American dengan status sebagai emeritus dari psikologi klinis. Murray menikah dengan Joseph Brantol dan pasangan itu memiliki 1 anak bernama Josephine Lee Murray yang merupakan seorang dokter anak. Adalah struktur kepribadian menurut teori personologi dari Henry Murray. Ini sama seperti yang dikatakan Sigmund Freud, bahwa struktur kepribadian itu ada 3, ID, ego, dan superego. Tapi pendapat Henry Murray memiliki sedikit perbedaan dengan Sigmund Freud. Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, ID. Seperti Freud, Murray memandang ID sebagai gudang semua kecenderungan impulsif yang dibawa sejak lahir. Suatu yang dibawa sejak lahir. ID menguasai energi dan mengarahkan tingkah laku, sehingga menjadi dasar kekuatan motivasi kepribadian. Perbedaannya dengan Freud, menurut Henry Murray, ID bukan hanya berisi impuls primitif, amoral dan kenikmatan, tetapi juga berisi impuls yang dapat diterima baik dan diharapkan masyarakat seperti empati, cinta, dan memahami lingkungan. Jadi ID menurut Henry Murray lebih luas daripada yang dikatakan Freud. Nah, kemudian ego. Menurut Murray, peran ego jauh lebih luas dari Freud. Sebagai unsur rasional dari kepribadian, ego bukan hanya melayani, mengubah arah dan menunda impuls ID yang tidak diterima, tetapi ego juga menjadi pusat pengatur semua tingkah laku. Secara sadar, merencanakan tingkah laku, mencari dan membuat peluang untuk memperoleh kepuasan ID yang positif. Freud memandang ego sebagai penengah pertentangan ID dengan superego yang tidak terdamaikan. Jadi menurut Freud, ego hanya menjadi penengah saja, tapi beda menurut Murray. Nah, kalau menurut Murray, ego juga bisa mendamaikan antara ID dan superego ketika terjadi sebuah konflik antara ID dan superego. Nah, yang ketiga adalah superego. Nah, menurut Murray,
Murray menekankan pentingnya pengaruh kekuatan lingkungan sosial atau kultur dalam kepribadian. Nah, seperti Freud, dia memandang superego sebagai internalisasi nilai-nilai norma moral kultural pada usia dini, yang kemudian dipakai untuk mengevaluasi tingkah laku diri dan orang lain. Murray menolak pendapat Freud bahwa superego telah terkristalisasi pada usia 5 tahun. Nah, menurut Freud itu hanya sampai 5 tahun terkristalisasi. Nah, tapi beda menurut Murray. Superego terus-menerus berkembang, bahkan sampai dewasa, sampai sepanjang hayat, superego akan terus berkembang, merefleksi pengalaman manusia yang semakin dewasa, semakin kompleks dan canggih. Nah, jadi ide ego dan superego menurut Murray ini lebih luas dan tidak terbatas hanya sampai 5 tahun saja. Selanjutnya adalah dinamika kepribadian. Bagi Murray, yang paling penting dalam memahami orang adalah keseluruhan direksionalitas atau orientasi tujuan dari aktivitas seseorang. Apakah aktivitas itu bersifat internal dalam pikiran atau bersifat eksternal dalam ucapan atau tindakan fisik? Perhatiannya kepada maksud dan tujuan orang membuat teori motivasi dari Murray menjadi sistem kompleks. Walaupun pada masa itu ada kecenderungan memakai konsep yang jumlahnya kecil dalam menjelaskan motivasi. Misalnya Adler hanya memakai perjuangan mencapai superioritas sebagai sumber motivasi. Murray justru menganggap perlu memakai konsep yang jumlahnya besar karena motivasi manusia sangat kompleks. Usahanya untuk memperoleh definisi empirik dari variabel-variabel motivasinya menjadi pelopor dalam ranah motivasi. Dari 3 konsep yang berhubungan dengan motivasi, konsep dan tegangan, konsep kebutuhan, dan konsep tekanan, elaborasi Murray terpusat pada konsep kedua, yakni konsep kebutuhan. Nah, konsep-konsepnya yaitu pertama, peredaan tegangan, tension reduction. Seperti Freud, secara umum, Murray berpendapat bahwa manakala bangkit kebutuhan, ketika bangkit sebuah kebutuhan, orang berada dalam tension, tegangan. Nah, tension, tegangan. Dan kepuasanlah yang mereduksi tegangan. Nah, kita membutuhkan sesuatu, maka akan muncul sebuah tegangan. Ketika sesuatu yang kita butuhkan datang, nah, maka puas. Dan kepuasan itu mereduksi tension tegangan itu. Nah, secara bertahap, bersama perkembangan anak belajar memperhatikan objek dan melakukan aksi yang di masa lalu dapat mereduksi tension. Misalnya lapar, kemudian makan. Nah, lapar ini kebutuhan, kemudian makan, kepuasan. Dan kepuasan itu ternyata mereduksi tegangan lapar. Akhirnya nggak lapar lagi, kenyang. Nah, ini anak sudah mulai belajar dari sejak dulu. Sejak menjadi anak-anak. Perkembangan kepribadian personologi Murray. Murray membagi masa kanak-kanak menjadi 5 tahapan, antara lain, pertama, tahap klaustral. Artinya, hidup dalam kandungan sangat aman, tenang, dan sangat tergantung, dan kita sering berharap ingin mengalaminya kembali. Dalam tahapan klaustral sendiri, ada 3 kompleks, yaitu keinginan untuk berada seperti di kandungan, yang kedua, perasaan tidak berdaya dan tidak mendapat bantuan di dalam kandungan, dan ketiga, kompleks anti-klaustral atau aggression, di mana seseorang ketakutan kehabisan nafas dan terbatas. Yang kedua, tahap oral. Ada 3 variasi, yaitu yang pertama, kombinasi aktivitas mulut, kecenderungan pasif, dan kebutuhan untuk didukung dan dilindungi. Yang kedua, kombinasi dari kompleks oral dengan aktivasi agresi dalam bentuk menggigit, meludah, membentak, atau bentuk agresi verbal. Ketiga yaitu muntah, pemilih tentang makanan, makan sedikit, takut kontaminasi lisan, dan menghindari orang lain. Yang ketiga yaitu tahap anal. Pertama, kompleks penolakan. Ada keasikan dengan buang air besar,
humor anal, lumpur, plester, dan tanah liat. Agresi sering menjadi bagian dari kompleks ini. Yang kedua, yaitu kompleks retensi anal diwujudkan dalam mengumpulkan tabungan dan mengoleksi benda-benda atau kebersihan, kerapian, dan ketertiban. Yang keempat, yaitu tahap uretra. Sistem Murray ini dapat dikatakan unik karena kompleks uretra ini dikaitkan dengan ambisi yang berlebihan, rasa terdistorsi dari harga diri, eksibisionis, mengompol, dan cinta diri. Hal ini kadang-kadang disebut dengan Icarus kompleks. Seperti Icarus, orang dengan tujuan kompleks ini sangat tinggi dan mimpi mereka hancur oleh kegagalan. Yang kelima, tahap kastrasi. Murray tidak setuju dengan pendapat umum bahwa ketakutan dan pengebirian adalah inti dari kecemasan pada laki-laki dewasa. Ia menjelaskan dengan cara yang lebih sederhana, yaitu fantasi bahwa penis mungkin akan dipotong. Ketakutan berkembang dari masturbasi di masa anak-anak yang disertai dengan hukuman dari orang tua. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.